Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam curahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah hadirkan kita kembali di majlis ilmu. Semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Kita masih sedang membahas hadis yang ke-18, yaitu ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah mengingatkan kepada kita, yang sebenarnya memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan siapapun. Dan Rasulullah juga mengingatkan kita, karena kita ini lemah, mudah jatuh kepada dosa, maka kata beliau, ikuti segala keburukan dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Dan Rasul juga mengingatkan adalah dengan perintah bergaul, ya, dengan pergaulan yang baik. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas menjaga takwa dengan akhlak yang baik. Ya. Poin keempat dari poin-poin bahasan dari hadis tersebut, menjaga takwa dengan berakhlak yang baik. Nah, kira-kira dari poin keempat ini apa yang akan kita peroleh dan harus kita peroleh, ya, untuk dijadikan sebagai bukti bahwa kita ini melaksanakan apa yang Rasulullah pesankan melalui hadis tadi. Baik teman-teman yang Allah muliakan, menjaga takwa. Banyak orang yang mengatakan menjaga tapi tidak tahu apa itu menjaga, ya. Apa arti menjaga? Baik teman, nanti kita akan bahas apa itu menjaga, ya. Jadi dari menjaga takwa dengan akhlak yang baik, kita akan bahas beberapa poin juga. Pengertian menjaga, ya. Pengertian menjaga. Kemudian pengertian takwa, kita selalu ulang-ulang apa itu takwa, ya. Kemudian apa itu akhlak yang baik khususnya, ya. Kemudian yang dimaksud dengan menjaga takwa sebagaimana menjadi judul pertemuan pada pagi ini. Dan yang kelima, bagaimana membuktikan secara konkret menjaga takwa. Mudah-mudahan 5 bahasan ini selesai hari ini, dan berarti pertemuan berikutnya adalah hadis yang ke-19. Dari 40 hadis, 42 hadis. Sekali lagi, pembahasan pada pagi hari ini dari judul kita yaitu menjaga takwa
dengan akhlak yang baik. Yang pertama adalah pengertian menjaga, pengertian takwa. Apa itu akhlak yang baik? Apa yang maksud dengan menjaga takwa? Dan yang kelima, bagaimana membuktikan secara konkret ya menjaga takwa tersebut. Baik teman-teman yang Allah muliakan, apa sih menjaga itu? Ya. Kita terkadang diperintah tolong jaga ini ya. Atau Pak Satpam itu tugasnya menjaga. Terkadang kita tidak berpikir apa itu menjaga ya. Apa poin-poin penting dari menjaga tersebut? Ya. Ada melindungi, ada menjaga, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita pada hari ini kita coba mencari tahu. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu akan menjadi ilmu. Ya. Terlebih dengan judul sekarang menjaga takwa. Ya. Berarti takwa ini harus kita jaga. Bagaimana menjaganya tersebut? Baik, saya coba mencari-cari di kamus-kamus atau di tafsir-tafsir apa sih menjaga tersebut. Nah, menjaga seperti ini kurang lebih pengertian teman-teman. Bahasa Arabnya al-hifzu. Ya, terkadang kita mengartikan menghafalkan. Ya. Ketika teman-teman menghafal ada target. Ya. Targetnya apa? Mengingat dan mengutuhkan ingatan. Mengutuhkan ingatan yang diingat. Ya. Nah, di sini didefinisikan menjaga adalah saunu syai' minaz zawal wad doya'. Ya. Bahasa Arabnya menjaga hifzu, yang bisa juga diartikan menghafal. Ya. Definisinya apa? Saunu syai'i minaz zawali wad doya'. Menjaga adalah melindungi sesuatu dari hilang dan lenyap. Nah, itu menjaga teman-teman ya. Jadi kalau ada satpam ditugasi menjaga rumah, itu berarti si satpam harus tahu saya harus melindungi rumah ini. Dari apa? Khususnya jangan sampai hilang rumah ini. Ya. Jangan sampai lenyap. Berarti harus tetap wujudnya ada. Itu menjaga teman-teman. Tapi di sini ada kata melindungi. Ya. Melindungi itu lebih dalam lagi. Kalau sudah melindungi, itu berarti upaya agar yang dilindungi ini merasakan selamat dan aman. Jadi kalau kita disuruh melindungi, itu lebih dari menjaga sebenarnya, lebih dari menjaga. Ya. Ketika melindungi, maka yang kita pahami adalah jadikan yang dilindungi tersebut merasakan selamat dan aman. Ketika bicara selamat itu bagian luar. Nah, itulah menjaga. Ya. Menjaga. Itu selamat. Nah, amannya bagian dalam, batinnya. Ya, jadi ketika orang itu dilindungi, dia harus merasa aman dari segala ancaman dan dari segala yang akan membahayakan dia. Itulah melindungi. Nah, jadi orang yang dijaga sebenarnya harus terlindungi. Nah, makanya ketika seseorang itu menghafal, yang bahasa Arabnya juga sama hifzu, itu idealnya bukan hanya hafal, tapi dia paham. Itu bagusnya ya. Bagusnya yang hafal itu paham juga. Karena ketika bicara paham itu bicara dalam, ya, lebih dalam. Nah, itu namanya melindungi. Nah, berarti ketika kita ada kata-kata menjaga takwa, maka yang harus kita pahami kata takwa ini bukan hanya dijaga secara lahiriah, tapi batinnya juga, secara fisik dan secara rohani. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa sih takwa itu. Ya. Secara tulisan ya T A boleh pakai Q boleh pakai K.
takwa itu secara tulisan, tapi batinnya apa? Ya, karena banyak umat Islam ketika ditanya takwa, jawabannya apa? Sepertinya benar, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sepintas benar, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sepintas benar teman-teman. Tapi ketika kita lihat kenyataannya, apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan yang persis diperintahkan. Bahkan yang tidak diperintahkan dilakukannya. Nah, berarti itu belum melindungi, ya, belum melindungi. Ya, dia baru lahiriahnya saja, batiniahnya belum. Batiniahnya belum, ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itulah menjaga. Jadi menjaga adalah sudah termasuk melindungi. Seharusnya bukan hanya bagian luar saja diperhatikan, tapi bagian dalam juga. Merasakan aman dan nyaman. Secara wujud bendanya ada, secara aman, nyaman, selamat juga ada. Rumah ini ada terjaga ya, tapi ternyata dalamannya habis. Nah, itu berarti belum dijaga ya. Ada satpam tapi bisa kemalingan juga. Padahal wilayahnya tidak besar. Nah, itu berarti belum menjaga dengan sebenarnya menjaga ya. Jadi kalau sudah menjaga, itu di dalamnya termasuk melindungi. Berarti fisik dan psikis, lahir dan batin. Itu menjaga teman-teman ya. Sekarang pengertian takwa, walaupun ini sudah berulang-ulang ya, tapi tidak mengapa ya. Karena ini penting ya. Apa itu bertakwa? Pengertian takwa. At-taqwa huwa al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Ya. Ini sudah sering diulang-ulang, tidak mengapa. Takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya. Mengapa saya beri dengan mencontoh Rasulnya di dalam kurung? Supaya orang yang membaca ada perhatian. Dan kita jelaskan bahwa al-imtithal itu dari kata mithal. Mithal bahasa kitanya adalah contoh. Al-imtithal atau imtisar artinya mencontoh. Nah, kalau sudah mencontoh teman-teman, berarti kita melakukannya seperti apa yang ada dalam contoh. Sudah di-frame. Ya, sudah di-frame. Tidak boleh melaksanakan di luar dari yang sudah di-frame. Harus seperti yang dicontohkan. Nah, itulah bertakwa. Dibarengi dengan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Otomatis ketika seseorang melakukan takwa, ya, bertakwa dengan seperti yang diperintahkan, itu secara otomatis sudah menjauhi larangannya. Sudah otomatis menjauhi larangannya. Karena para ulama usul membuat definisi, membuat kaidah al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu berarti melarang mengerjakan lawannya. Nah, itu bisa terjadi jika mengerjakannya benar, imtithal. Tapi kalau tidak imtithal, tidak. Orang sholat tapi tidak imtithal, dia berarti sedang melakukan yang dilarang. Ya, orang zakat tapi tidak imtithal, berarti dia sedang melakukan yang dilarang. Itu teman-teman ya. Jadi para ulama usul, ulama fikih itu betul-betul detail agar apa yang kita kerjakan dari amal agama ini benar-benar bernilai. Karena kalau sudah bicara agama, bicara amal, ya, yang targetnya pahala, bukan targetnya dosa. Nah, itu jadi takwa ya. Nah, jadi takwa ini punya syarat dan sekaligus rukun.
ya syarat, ya rukun. Apa itu? Sebagaimana dalam rukun agama dan syarat agama, Islam, iman, ihsan. Kalau seorang yang bertakwa tidak memiliki keislaman, keimanan, keihsanan, dia tidak akan menjadi seorang muslim yang benar. Tidak akan menjadi seorang mukmin yang benar. Tidak akan menjadi seorang muhsin yang benar. Tidak akan. Ya. Jadi tiga ini harus wujud secara bersamaan, harus ada secara bersamaan. Satu hilang tidak akan benar, ya. Jadi tiga-tiganya ini harus ada sampai menjadikan dirinya seorang muslim yang mukmin, yang muhsin. Sampai kata Islam ini menjadikan dirinya muslim, iman menjadikan dirinya mukmin, ihsan menjadikan dirinya muhsin. Baru itu bisa takwa dengan sebenar-benarnya. Ya. Ayatnya teman-teman sudah tahu kan? Ketika Allah memerintahkan hamba ini bertakwa, Allah mulai dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Di ujungnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah wujudkan, Allah hadirkan dua rukun dan syarat pada ayat itu. Yang pertama iman, yang kedua Islam. Tidak akan seseorang ini muslimun kalau tidak muhsinun. Tidak akan seseorang meninggal dalam keadaan muslim kalau dia tidak muhsin. Maka tiga ini, Islam, iman, ihsan, muslim, mukmin, muhsin, itu harus selalu bersama-sama kemanapun. Itulah ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun, dengan siapapun, harus tetap takwa. Ya, alias harus tetap Islam, harus tetap iman, dan tetap ihsan. Inilah takwa teman-teman ya. Jadi takwa adalah al-imtitsalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cara mencontoh Rasulnya serta menjauhi larangan-larangannya. Singkatnya seperti itu. Baik, sudah dua ya. Pertama apa itu menjaga, yang kedua apa itu takwa. Sekarang yang ketiga, apa itu akhlak, sekaligus apa itu akhlak yang baik. Karena judul kita menjaga takwa dengan akhlak yang baik. Ya. Berarti kita sekarang mencari tahu apa itu akhlak. Ya. Akhlak terkadang disebut juga adab. Bahkan kita sudah sering kalimat adab dulu sebelum menuntut ilmu. Nah, apa ini maksud adab dulu sebelum menuntut ilmu, teman-teman? Ya, kita akan ketahui. Ya. Apa itu akhlak? Dalam kurung akhlak yang baik. Artinya bahwa akhlak itu ada dua, ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Begitu juga adab, ada yang baik, ada yang buruk. Pada hakikatnya akhlak itu adab, teman-teman. Ya. Akhlak sama dengan adab, jadi sinonim. Ya. Adab adalah akhlak, akhlak adalah adab. Jadi kalau adab dulu sebelum menuntut ilmu, artinya kita disuruh mengetahui ilmu tentang bagaimana menuntut ilmu. Ya. Mengetahui ilmu, bagaimana cara menuntut ilmu. Nah, ilmu yang pertama sudah lebih dulu dipraktekkan, itulah adab. Ya, itulah adab. Jadi adab pada hakikatnya ilmu yang dipraktekkan. Ketika adab dulu sebelum ilmu, maksudnya cari tahu dulu ilmu yang berkaitan dengan mencari ilmu. Dan ilmu yang pertama itu praktekkan. Nah, jadi di antara adab-adab menuntut ilmu, kita harus misalnya menjaga ilmu, mengetahui apa itu ilmu, apa tujuan ilmu Allah hadirkan. Itu di antara adab-adab ilmu. Ya. Bukan semata-mata adab kepada yang menuntut ilmunya saja. Ya.
tapi kepada ilmunya juga. Ya. Tujuan ilmu untuk apa? Ya. Harus bagaimana, dengan siapa? Pokoknya intinya yang menjadikan ilmu itu kita pahami dan kita praktekkan, berarti itu adab-adabnya sudah dilakukan. Ya. Jadi yang kita pahami ketika adab sebelum ilmu, intinya kita harus tahu tujuan ilmu itu untuk apa. Walaupun dia rajin nuntut ilmu, tapi perilakunya ya, tidak terjaga, berarti walaupun dia hormat ke guru, tapi ketika ilmunya tidak dipraktekkan, itu belum beradab. Itu belum beradab sebenarnya ya. Jadi intinya orang yang beradab terkait dengan ilmu, dia akan melaksanakan ilmunya, mempraktekkan ilmunya secara benar. Itu hakikat adab. Ya. Jadi bukan semata-mata ke guru cium tangan, ke guru, bukan semata-mata itu. Ya. Bukan. Itu bisa jadi belum dianggap beradab. Jadi intinya beradab itu saya nuntut ilmu agar saya menjadi orang yang paham ilmu dan bisa mengamalkan ilmu, bisa menyebarkan ilmu. Karena ilmu ini sumbernya dari Islam, dari Al-Quran, maka saya harus menjaga kemurnian Islam, menjaga kesucian. Itulah hakikat adab. Itulah hakikat adab ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada dalam satu kitab At-Ta'rifat, ada ulama ini mendefinisikan akhlak. Kata beliau, akhlak sama dengan adab itu ibaratun an hayatin nafs ar-rasikhah tasduru anha al-af'alu bi syuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Fa in kanat al-hay'atu bihaisu tasduru anha al-af'alu jamila aqlan wa syar'an bisyuhulatin sumiyat al-hay'ah khuluqan hasanan wa in kana sadiru minha al-af'al qabiha sumiyat al-hay'ah khuluqan sayyi'an. Begitu terjemahannya kurang lebih. Akhlak yaitu ekspresi jiwa ya, tasduru anhan hayatun nafas ya, hayat keadaan jiwa ya. Tasduru terekspresi keluar. Jadi ungkapan jiwa yang kuat, rasihoh yang kuat. Kenapa kuat? Karena sudah tertanam di dalam dirinya. Ya. Dan ketika terekspresi, syuhulah wa yusrun, spontan. Ya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Kuat dan spontan. Berupa perkataan dan perbuatan. Jadi ketika kita berkata-kata spontan. Nggak mikir lagi, nggak mikir. Ketika kita menggerakkan tangan pun spontan, nggak mikir lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah itulah akhlak. Ya. Jika yang terekspresi itu baik, maka itu disebut dengan akhlak yang baik. Tapi jika yang terekspresi itu buruk atau yang terekspresi itu buruk, maka disebutlah dengan akhlak yang buruk. Itu teman-teman. Jadi semua yang terekspresi dari diri kita, baik berupa perkataan ataupun pandangan mata ataupun menangkap suara, gerakan tangan, kaki, semuanya spontan. Semuanya spontan. Tinggal kita melihat baik atau tidak baik. Ya. Baik atau tidak baik. Dan ternyata semua itu sumbernya dari hati. Kalau dalam hatinya ada ilmu, ya, berarti insya Allah apa yang terekspresi itu adalah berdasarkan ilmu. Ya, maksudnya berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Kalau yang di dalam hatinya tidak ada ilmu, ya, maka apa yang terekspresi pun tidak baik. Ya, tidak baik. Maka itu akhlak yang buruk. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kita bisa memahami baik atau buruk, atau targetnya apa baik buruk tersebut dari akhlak tersebut. Nah,
Saya catat, nanti saya bawakan dalilnya. Jadi akhlak yang baik adalah ekspresi jiwa yang sumbernya dari hati berupa perkataan dan perbuatan yang mendatangkan pahala. Nah, itu teman-teman ya. Jadi target dari akhlak itu baik atau buruk, pahala atau tidak. Ya. Jadi ujung-ujungnya kita bicara pahala dan tidak pahala. Kalau ada pahalanya, itulah hakikat akhlak yang baik. Ya. Kalau tidak ada pahala, berarti itu buruk. Ya. Jadi semua yang terekspresi, yang secara spontan, jika itu berpahala, maka itulah hakikat akhlak yang diharapkan di dalam agama, yaitu akhlak yang baik. Jika yang terekspresi ini malah menimbulkan dosa, maka itu adalah bukan target agama, dan itulah akhlak yang buruk. Nah, ini sumbernya dalam hati. Makanya hati, kata Rasulullah, yang kita pahami secara fisik, wi'a qalbun, adalah wi'aul ilmi, tempatnya ilmu. Jadi hati itu tempatnya ilmu, teman-teman. Ya. Kalau ilmunya yang ada dalam hati itu benar, dipahami dengan benar, sumbernya benar, maka ini akan menjadi sumber akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Tapi kalau ilmu tersebut benar sumbernya dari Al-Quran, tapi dipahaminya tidak benar, maka akan mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang tidak mendatangkan pahala. Maka ini tidak disebut akhlak yang baik. Ya. Nah, jadi sekali lagi, apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik adalah ekspresi jiwa yang bersumber dari hati, baik berupa perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu termasuk mendengar, melihat, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, apa saja ya. Makan, minum, selain bicara, itu termasuk disebutnya perbuatan. Yang sebenarnya lisan juga perbuatan. Ya, cuma kita membedakan saja ya. Sebenarnya lisan juga perbuatan ya. Semuanya amal itu. Nah, mendatangkan pahala, semuanya mendatangkan pahala. Alias mahmud, makbul ya. Jadi selalu ingat ketika bicara amal-amal yang baik itu tidak boleh lepas dari mahmud, makbul alias hasan. Tidak boleh lepas dari manfaat dan maslahat alias khair. Tidak boleh lepas dari hati thayyib. Tidak lepas dari albir, ketaatan. Baru itu disebut dengan akhlak yang baik. Kalau tidak seperti itu, maka tidak disebut akhlak yang baik. Nah, baik ya teman-teman. Nah, saya bawakan dalil untuk membuktikan bahwa akhlak yang baik itu targetnya pahala. Ya, ini dalilnya teman-teman. Ya, dalam sebuah kitab Mausu'ah Ibnu Abi Dunya, ya. Dalam kitab Hayatus Salaf Bainal Qaul wal Amal. Ya. Di sini disampaikan oleh Abu Hurairah, man lam yara anna kalamahu min amalihi wa anna khuluquhu min dinihi halaka wa huwa la yashkur. Ini teman-teman ya. Ini membuktikan akhlak itu adalah agama. Ya. Target beragama itu adalah akhlak. Ya. Amal yang apa? Yang bernilai positif. Nah, ini man lam yara anna kalamahu min amali wa anna khuluquhu min dini halaka wa huwa la yashkur. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sungguh mengatakan, barang siapa yang tidak menganggap ya, barang siapa yang tidak menganggap bahwa perkataannya adalah perbuatannya alias amal agama dan akhlaknya adalah agamanya, maka hancurlah ia sedangkan ia tidak menyadarinya. Ya. Jadi sekali lagi saya baca teman-teman, barang siapa yang tidak menganggap bahwa perkataannya adalah perbuatan, ini perbuatan. Ya.
Perbuatan. Kita berkata-kata, kita berucap, ya. Maka artinya apa? Kita harus mengontrol, ya. Karena ucapan ini adalah amal agama. Amal agama. Ya. Berarti apa? Harus baik, harus mendatangkan pahala. Dan akhlaknya adalah agamanya. Praktek-praktek dari ilmu yang kita peroleh itu akhlak. Ya. Kita belajar ini sudah dipraktekkan belum? Kita belajar ini sudah dipraktekkan belum? Ya. Jadi jangan sampai kita belajar nggak dipraktekkan. Kenapa? Nggak paham. Berarti itu belum beradab. Ya. Dalam hal itu belum beradab. Ya, belum beradab. Berarti dia belum memperhatikan agamanya. Jadi akhlaknya adalah agamanya. Jadi orang yang menuntut ilmu tapi tidak dipraktekkannya ilmu tersebut, berarti dia belum berakhlak. Dia belum menjaga agamanya. Begitu teman-teman ya. Belum menjaga agamanya. Sebanyak apapun dia memiliki ilmu, tapi kalau tidak diamalkan, ya, karena tidak dipahami dengan benar, dia belum berakhlak. Karena agama itu targetnya apa? Pahala. Agama itu targetnya pahala. Ya. Jangan lupa ketika bicara agama, 5 kan teman-teman? Amal, al-amalu wal jaza. Yang kedua, al-khudu' wal dzul, sifat seorang hamba. Yang ketiga, taat, at-tauhid wa ittiba. Yang keempat, syariat, sumber. Yang kelima, yaumul jaza, yaumul hisab. Ini agama. Kalau kita tidak paham 5 poin ini dari agama, tidak akan berakhlak yang mulia. Berarti di setiap situasi kondisi belum beradab dia. Jangankan menuntut ilmu, jangankan yang menuntut ilmu saja nggak beradab. Bagaimana ilmu akan bermanfaat? Ya, bagaimana ilmu akan bermanfaat? Ya, di saat menuntut ilmu saja tidak beradab. Artinya dia tidak tahu tujuan menuntut ilmu itu untuk apa. Ya, tujuan menuntut ilmu untuk apa? Dia tidak tahu. Yang penting hadir, tidak. Ya. Tapi harus untuk bisa melahirkan amal-amal yang mendatangkan pahala alias akhlak, alias adab. Makanya Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas begitu tegas mengatakan ketika Allah memerintahkan kita sebagai orang beriman menjaga diri dari neraka, yaitu dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Begitu simpel. Yang dimaksudku adalah alimu wa adibu. Alimu, ilmui. Belajarlah. Ya, belajar. Tapi jangan berhenti di belajar. Wa adibu, praktekkan ilmu tersebut. Praktekkan ilmu tersebut. Itulah namanya bertakwa, itulah namanya berakhlak. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi, man lam yara anna kalamahu min amali. Barang siapa yang tidak menganggap bahwa perkataannya adalah perbuatannya alias amal agamanya. Wa anna khuluqahu, dan akhlaknya, semua perilaku-perilaku yang terjadi kita adalah itu agamanya, maka dia hancur dan dia tidak menyadari. Jadi kalau orang tidak mengontrol lisannya, tidak mengontrol perbuatannya, tidak bertarget pahala, rusak agamanya. Ya, rusak agamanya. Baik, nah teman-teman, jadi amal agama itu targetnya amal soleh. Ya. Amal soleh itulah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Ketika akhlak yang baik, kemana kita arahkan? Ya. Kemana kita arahkan akhlak yang baik itu? Ke Allah. Ya. Akhlak yang baik ke Allah. Apa yang maksudnya? Ibadahlah dengan benar. Tuntut ilmulah dengan benar. Apapun yang dilakukan harus selalu ingat Allah. Itulah ihsan. Ya. Maka akan dapat pahala. Jadi sumbernya akhlak yang baik itu
kepada Allah dulu. Merasa diawasi oleh Allah, merasa diperintah oleh Allah, merasa diperhatikan, dijanjikan semuanya. Seperti itu. Nah, akhlak yang baik juga selain kepada Allah, kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat di antaranya mereka ada diberi tugas-tugas yang berbeda oleh Allah. Ada yang sudah mengawasi kita, mencatat amal-amal kita, mendoakan kita, ya kan? Ketika kita tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah seperti itu, maka kita harus beradab kepada mereka. Sehingga malaikat pun memberikan kebaikan buat kita. Contoh, selepas sholat, apa teman-teman adab kita kepada malaikat? Malaikat mendoakan kita ketika kita duduk setelah berzikir dengan tenang, dengan nyaman. Ya. Terkadang ada habis sholat langsung berangkat, nggak apa-apa itu, tapi nggak dapat doa dari malaikat. Ya, makanya setelah sholat kita duduk. Kalau subuh sama maghrib tidak berubah dulu sampai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in 10 kali baru berubah duduk. Baru berubah posisi duduk kita. Setelah 10 kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala, itu maghrib dan subuh. Jadi buat imam posisinya tetap menghadap kiblat dulu. Setelah 10 kali baru menghadap ke makmum. Tapi kalau tiganya cukup Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika itu baru menghadap ke makmum. Jadi untuk maghrib dan isya itu berubahnya posisi duduk orang sholat itu setelah 10 kali membaca itu. Nah, saat-saat itu kita duduk, malaikat mendoakan kita, teman-teman. Apa doanya? Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni hamba ini dan rahmati. Ini adab kita kepada malaikat. Ya. Adab kita malaikat. Ini terkadang ada yang habis sholat langsung ngobrol. Itu berarti nggak beradab kepada malaikat. Otomatis nggak beradab juga kepada Allah. Ya. Nah, inilah teman-teman, itulah adab, itulah akhlak. Ya. Dengan teman, menjaga hubungan yang baik. Ya. Dengan Rasulullah. Doa-doa dengan malaikat banyak. Malaikat mendoakan kita, di antaranya ketika pagi Allah utus malaikat mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, beri orang yang berinfak di pagi hari ini khalafan, ganti, dan jangan diberi atau rusak atau hancurkan ya dunianya bagi mereka yang mumsik, yang pelit, ya, yang tidak mau berinfak. Dan itu di pagi hari. Di pagi hari. Pagi itu subuh. Subuh itu kapan? Sebelum waktu duha. Nah itu. Jadi ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendoakan hamba-hambanya yang pagi-pagi berinfak. Nah, itu adab kepada malaikat. Dan banyak yang lainnya. Ketika kamu tidur, kita berwudu, malaikat mendoakan juga. Nah, ini adab ada kepada malaikat. Seperti itu teman-teman. Kepada akhlak yang baik kepada Rasulullah. Ittiba kepada Rasulullah. Murnikan ya. Adab yang baik kepada Rasulullah, satu, menjaga ittiba. Menjaga ittiba. Ya. Ittiba adalah ikuti tata cara ibadah seperti yang Rasul contohkan, itu ittiba. Mengimani, artinya benarkan bahwa Rasul ada Rasulullah. Dan tidak semata-mata Rasul itu diutus kecuali pasti membawa sesuatu untuk kita. Maka kita benarkan, di samping beliau Rasul, benarkan pula bahwa beliau membawa sesuatu buat kita. Jangan meremehkan Rasulullah, alias muliakan. Bagaimana bukti kita memuliakan Rasulullah? Amalkan apa yang dibawa beliau. Dan jangan meragukan. Ragu itu lawannya apa, teman? Yakin.
Yakin bahwa yang diberi Rasulullah itu untuk kebaikan buat kita. Nah, ini adab kepada Rasulullah. Jadi adab kepada Rasulullah adalah ittiba kepada Rasulullah. Nah, kemudian adab kepada kitab Allah, pelajari Al-Qur'an dengan benar. Ya. Jadi jangan targetnya hanya hafalan saja, baca saja, tapi apa yang ada di dalam ayat tersebut. Alias kita berusaha untuk mentadabburinya. Ya, Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Ya, seperti itu. Kemudian akhlak yang baik juga harus berlaku sesama manusia. Ya, berlaku ke sesama manusia. Tersenyum, menyapa. Ya, lama tidak ketemu, ada kerinduan. Ya. Ini terkadang lama enggak ketemu, biarin aja. Enggak ada rasa rindu ketemu dengan teman-teman tuh. Ya. Seperti itu. Nah, akhlak yang baik kepada sesama manusia, menyapa, tersenyum, rindu untuk tersenyum. Kenapa? Kita sudah bahas kan, akhlak yang baik itu adalah bergaul. Jangankan dengan sesama teman yang sudah sama-sama satu pengajian, yang tidak satu pengajian pun rindu tersenyum, rindu pahala. Ini yang malah yang sudah satu pengajian nggak pernah kelihatan lagi. Ya, ini sedih sebenarnya. Nggak pernah kelihatan lagi, pada kemana ini orang-orangnya. Ya, seperti itu teman. Jadi mari kita terus pupuk akhlak yang baik kepada sesama, sebagai bukti bahwa kita ini menuntut ilmu dengan benar. Ya. Jalin ukhuwah dengan semakin kuat, apalagi di akhir zaman ini fitnah semakin kuat sekarang ini. Ya, fitnah nanti ada bahasanya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kemudian semua makhluk yang lain, ya, makhluk yang lain berarti selain manusia, ya, ada hewan, ada tumbuhan dan sebagainya. Nah, jadi akhlak yang baik yang merupakan target agama itu harus dipraktekkan seperti itu teman-teman. Nah, akhlak yang baik itu tidak akan disebut baik kalau tidak mengandung 4 di dalamnya: hasan, khair, thayyib, dan bir. Ya. Sekali lagi, akhlak yang baik tidak akan sampai target alias dapat pahala kalau di dalamnya tidak ada hasan, tidak ada khair, tidak ada thayyib, tidak ada bir. Kalau hanya 2 saja, hasan dan khair, targetnya dunia. Ya, targetnya dunia. Kita ini targetnya dunia dan akhirat. Maka yang 4 ini harus terus diperhatikan. Hasan, perbuatan tersebut mahmud dan makbul, terpuji dan diterima. Khair, manfaat dan maslahat. Thayyib, kebersihan hati. Bir, ketaatan. Kebaikan atas dasar ketaatan. Baik, 3 ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah apa yang dimaksud menjaga takwa. Ya, jangan lupa menjaga kita sudah tahu, kemudian takwa kita sudah tahu, kemudian akhlak yang baik kita sudah tahu. Sekarang apa yang dimaksud dengan menjaga takwa? Ini menjaga takwa teman-teman. Yang dimaksud dengan menjaga takwa adalah as-sabat 'ala taqwa wa 'adamu tafriط wal ifrat fiha, yakni al-istimrar 'alaiha wal iltizamu biha wal harsu 'ala alla tazula. Itu namanya menjaga takwa. Menjaga takwa adalah tetap dalam ketakwaan, tidak melampaui batas dalam beribadah, namanya ifrat, dan tidak menguranginya, namanya tafriq. Maksudnya adalah terus melaksanakan ibadah alias ketaatan, serta teguh pendirian alias istiqomah, dan semangat berusaha agar tidak hilang dari dirinya. Itu namanya menjaga takwa. Jadi menjaga takwa, saya ulangi lagi, tetap dalam ketakwaan, tidak melampaui batas,
dalam beribadah, namanya ifrat. Ya, ifrat. Tadi kan imtithal. Ya, contoh sudah di frame. Kalau lebih dari batas itu namanya ifrat. Kalau mengurangi, ya, menganggap ini tidak diajarkan, ya, itu namanya tafriq. Nah, menjaga takwa tidak boleh ifrat, juga tidak boleh tafriq. Harus imtithal, ya. Harus istiqomah dan punya hirs, punya semangat yang kuat agar ketakwaan yang sudah diperjuangkan itu tidak hilang dari dirinya. Itu namanya menjaga takwa, teman-teman, ya. Sekali lagi saya baca bahasa Arabnya. Hibzut taqwa huwa ats-tsabatu 'ala taqwa wa 'adamu tafriq wal ifrat fiha. Yani al-istimraru 'alaiha wal iltizamu biha wal hisu 'ala alla tazula. Itu namanya menjaga takwa. Menjaga takwa berarti ketika kita bertakwa jangan ifrat, jangan tafrid, jangan melampaui batas dan tidak boleh mengurangi. Kita harus istiqomah dan punya semangat yang tinggi untuk menjaga keistiqomahan itu. Itulah menjaga takwa. Ya, caranya dengan memperhatikan tadi, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada malaikat, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada kitab, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Perhatikan terus. Ini agar istiqomah. Nah, makanya dari menjaga takwa ini ada poin-poin yang kita perhatikan. Ini teman-teman. Imtithal, tidak ifrat dan tidak tafrid, istiqomah. Ya. Ini poin-poin dari takwa, imtithal. Untuk memberikan imtithal, tidak ifrat dan tidak tafrid. Ifrat artinya berlebihan, ya. Gulu, nanti bisa jadi gulu, ya. Sesuatu yang tidak diajarkan dilakukan. Sesuatu yang harusnya diamalkan ditinggalkan. Sesuatu yang tidak ada tapi dikerjakan itu namanya ifrat. Sesuatu yang sudah ada tapi tidak diamalkan, bahkan dianggap salah, itu namanya tafriq. Nah, kalau orang beribadah, bertakwa, melakukan ifrat dan tafrid, tidak imtithal, maka tidak istiqomah. Ya, istiqomah adalah luzumu ta'ah, komitmen konsisten dalam ketaatan. Ya, itulah imtithal, itulah tidak ifrat dan tidak tafrid. Gitu teman-teman, ya. Sekali lagi, selalu ingat ketika bicara takwa, imtithal. Diperkuat dengan tidak ifrat dan tidak tafrid. Ifrat artinya melebih-lebihkan, ya, membuat ibadah-ibadah baru, itu ifrat. Atau takallub, membebani. Saya mah pokoknya setiap bulan harus puasa. Minimalnya seminggu 3 hari. Dipaksakannya. Saat lemah dipaksakannya. Itu namanya ifrat. Itu namanya ifrat. Ya. Udahlah, nggak usah puasa-puasa. Itu kan sunnah ini. Itu namanya tafrid. Ya, itu namanya tafrid, teman-teman. Sudah, yang ada kita mampu kerjakan. Saya akan puasa minimalnya sebulan 3 hari misalnya. Tapi nggak juga kuat, nggak apa-apa, jangan. Ya, seperti jangan, tapi jangan sampai juga sunnah ini nggak usah. Nah, itu bisa jadi tafrid namanya. Jadi bisa menghilangkan. Sudah, yang tetap sunnah kita tetapkan sunnah, yang wajib tetapkan wajib, ya. Supaya apa? Menjaga imtithal, menjaga imtithal, ya. Nah, kalau kita sudah menjaga imtithal, itulah namanya istiqomah. Istiqomah. Orang istiqomah, apa dia tidak berdosa? Berdosa, teman-teman. Apakah orang istiqomah semangat terus? Enggak. Orang istiqomah ada kalanya merasakan capek. Ya. Sudah kita dapati ketika Rasulullah, ketika para sahabat diperintah oleh Allah
ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kata Ibnu Abbas, Allahu yuzkar wa la yunsa. Allah haruslah diingat dan tidak boleh dilupakan. Sahabat, mungkinkah kita selalu ingat Allah? Nah, itu makanya manusia ada lemahnya. Walaupun dia orang yang istiqomah, ada lemahnya jadi tidak ingat Allah. Allahu yuta' wa la yu'sa. Allah harus ditaati dan tidak bertentang. Mungkinkah kita taat terus kepada Allah? Ada kalanya kita lemah dalam ketaatan. Allah yushkar wa la yukfar. Haruslah bersyukur, jangan sampai kufur. Ada kalanya kita merasa jengkel, kita tidak menggunakan nikmat kita dengan tepat. Nah, jadi 3 hal ini ciri-ciri orang yang istiqomah. Ada kalanya orang istiqomah juga lupa kepada Allah. Ada kalanya orang istiqomah juga lalai, tidak taat. Ada kalanya orang istiqomah tidak bersyukur. Tapi hal-hal tersebut segera disikapi dengan baik. Tidak dibiarkan begitu saja. Ketika lupa, biarkan saja lupa. Ketika maksiat, asik. Tidak seperti itu. Tapi segera dia bangkit. Nah, maka di poin kelima ini, bagaimana membuktikan secara konkret menjaga takwa. Ya. Bagaimana membuktikan secara konkret menjaga takwa. Orang tadi saya sampaikan, orang istiqomah tidak berarti dia tidak berdosa. Orang istiqomah tidak berarti dia bersyukur terus. Ya. Orang istiqomah tidak berarti dia ingat Allah terus. Enggak, ada kalanya dia lupa. Makanya di sini poin kelima ini, bagaimana membuktikan secara konkret menjaga takwa. Nah, baik teman-teman ya, mudah-mudahan selesai. Kembali dulu hadisnya, kembali dulu ke hadis yang menjadi bahasan dari kitab ini. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sebenarnya ini 3 kaidah dari hadis ini, ya, 3 kaidah, 3 rumus. 1, pertama kita suruh menjaga takwa. Ittaqillaha haitsuma, ini suruh menjaga takwa. Bagaimana caranya? Caranya 2 melalui hadis ini kaidahnya. 1, kita disadarkan oleh Rasulullah kita ini lemah. Kita ini lemah mengingat Allah, lemah dalam menggunakan nikmat Allah. Maka karena kita lemah ini, Rasul ingatkan, wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanata. Segera kalau memang engkau bertakwa, engkau punya target pahala, punya target ampunan dosa, tapi engkau udah lemah. Nah, ketika engkau lemah, engkau jatuh kepada dosa, segera bangkit. Maksudnya apa? Lakukan segera amal yang baik, yang soleh. Maka walaupun engkau tidak beristighfar, tapi engkau sudah komitmen, saya harus menjadi bertakwa. Amal-amalmu yang soleh tadi yang engkau segera kerjakan, itu otomatis akan menghapus dosamu, kesalahanmu yang tadi kamu perbuat. Itu teman-teman. Nah, maka kemudian Rasulullah memperkuat wahalik bergaul dengan manusia. Karena dengan bergaul itu engkau akan mendapati peluang untuk berbuat baik. Karena engkau sudah punya dasar, punya target, engkau menjadi orang bertakwa. Dan cara Allah menumbuhkan ketakwaan pada hambanya melalui bergaul. Dengan bergaul engkau akan tersenyum. Engkau bergaul, engkau akan berbicara. Dengan bergaul, engkau akan melihat. Ketika engkau mengatur pembicaraanmu supaya dapat pahala, itulah yang dimaksud takwa. Ketika engkau bergaul, engkau melihat, cara melihatmu diatur dengan bertakwa. Mendengar, maka itulah cara melakukan sesuatu yang konkret untuk membuktikan kita ini menjaga takwa. Jadi ketika kita menyendiri di rumah justru belum benar. Ya. Belum tentu itu suatu kebenaran. Jadi bergaul dengan tetangga, bergaul dengan siapa saja.
Karena itu dijadikan oleh Allah sebagai pintu-pintu penjaga takwa. Nah, baik teman-teman. Nah, kita lihat dari Ibnu Majah sebuah hadis, kita diberitahu bahwa kita ini lemah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Ya. Setiap manusia ini, kullu bani Adam, setiap manusia khata'. Apa sih khata' itu teman-teman? Syahula biwuqu' ila dzunub. Gampang jatuh ke dosa. Bahkan saking gampangnya jadi banyak berbuat dosa. Ya, itu teman-teman, silakan buktikan teman-teman. Ya. Jangankan nanti di luar, di dalam saja mungkin terjadi dosa. Padahal saat sedang ngaji, sedang begini, mungkin saja terjadi dosa. Ya, misalnya kesenggol ke teman lagi nulis. Ya. Saat itu jengkel, itu dosa kan? Kesenggol, yang nyenggolnya nggak sengaja, yang disenggolnya karena saking asiknya tulisannya marah, walaupun tidak diungkapkan. Dosa nggak? Dosa itu di majlis taklim, majlis ilmu. Bagaimana di luar? Lihat ini, lihat itu. Ada yang disengaja lihatnya, ada yang itu dosa. Jadi kita ini khotoun. Maksudnya mudah jatuh kepada dosa. Baik dosa itu disengaja atau tidak, baik besar atau kecil, itu disadar atau tidak. Seperti itulah kita khotoun. Ya, khotoun. Baik dalam kesendirian ataupun berkumpul, enggak lepas dari dosa. Baik melalui mata kita, atau telinga kita, atau lisan kita, atau tangan kita, atau kaki kita, atau perasaan kita, atau pemikiran kita, enggak lepas dari dosa teman-teman. Ya. Wa khairul khata'in tawwabun. Tapi Rasul mengatakan sebaik-baik orang yang seperti tadi tawwabun. Tawwabun, banyak beristighfar, banyak menyesali. Tawwabun ini bukan sekedar istighfar, ditumbuhkan dengan perasaan menyesal. Ya Allah, benar hamba lemah ya Allah. Tolong kuatkan hamba ya Allah. Walaupun hamba terjatuh dan terjatuh lagi ya Allah. Begitu teman-teman. Itu bentuk ungkapan penyesalan. Jadi jangan, kan memang manusia begitu gampang dosa, biarin aja. Bukan begitu. Justru harus minta kepada Allah, bicara ya Allah. Benar ya Allah, hambamu lemah. Begitu mudahnya hamba jatuh kepada dosa. Tolong berikan kekuatan pada hamba ya Allah. Untuk terus bangkit memperbaiki kelemahan hamba. Agar hamba terus semangat dalam bertakwa ini. Jadi begitu teman-teman ya. Kemudian dari Abu Hurairah, akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluqan. Kita dimotivasi ya. Setelah kita diberitahu khata, mudah dan gampang dan banyak berbuat dosa, kemudian diingatkan akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna, imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi apa teman-teman? Hadis target kita bagaimana pahala? Itu sebenarnya yang dimaksud akhlak yang paling baik akhlaknya tuh target kita pahala. Agama itu target pahala. Baik kita sendiri, bersama, apapun targetnya pahala teman-teman. Setiap detik usahakan ada pahala. Itu namanya akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluqan. Kalau sudah targetnya pahala, otomatis akan diaturnya. Hati kita akan mengatur, akan hati-hati. Berbicara, dipikir dulu. Ketika berbicara, mau bicara, dipikir dulu. Takut salah, sudah dapat pahala.
Kenapa? Sudah kita bahas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang khair aw liyasmut, atau diam. Jadi diamnya dia bukan tidak bisa bicara, tapi takut salah. Maka takut salah dengan diam jadi dapat pahala. Itu teman-teman ya. Jadi yang dimaksud akmalul mukminin imanan ahsanul khuluqan artinya targetkan hidup kita ini pahala, teman-teman. Ya. Orang-orang yang berbuat baik, kata Allah, wala yuzlamuna naqira, tidak akan dizolimi oleh Allah sekecil apapun. Ya. Kalau kita targetnya pahala, sekecil apapun kita lakukan itu kebaikan, la yuzlamuna naqira, tidak akan pernah Allah zolimi. Pasti Allah berikan pahala tersebut. Malaikat yang ditugas untuk mencatat, Allah akan catat. Allah akan mencatat. Malaikat akan mencatatnya. Nah, teman-teman ya. Nah, jadi iman yang sempurna, akhlak yang baik, alias selalu mentargetkan pahala dari apa yang dia lakukan. Seakan tiap detik harus dapat pahala. Harus dapat pahala apapun. Kemudian di kita teman-teman ya. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa bila mereka ditimpa gangguan dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, alias segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, alias mubsirun dari kata basor, fungsi dari mata. Mubsirun itu dia fungsikan matanya untuk melihat secara benar. Aduh saya berdosa, aduh saya berdosa. Seperti itu. Segera bangkit, tebus dosa itu dengan amal yang soleh. Kenapa? Karena setan itu gak pernah berhenti, gak pernah jauh dari kita, teman-teman. Apa buktinya setan gak jauh dari kita? Majrodam. Setan itu menggoda kita seperti halusnya aliran darah. Apakah kita merasakan darah kita sedang mengalir? Enggak. Itulah setan menggoda kita, begitu halusnya. Enggak terasa, ya, enggak terasa kita digoda setan. Padahal sedang begitu asiknya setan menggoda kita. Nah, ayat ini mengingatkan mubsyirun, kita segera bangkit, segera misalnya berbuat dosa, ya sengaja, tapi sengajanya bidu'fina, karena lemahnya kita, maka segera kita ganti, ya segera kita ganti dengan amal soleh. Nah, ini diterangkan setelah ayat 201 ayat diterangkan dalam surah Ali Imran. Wasyari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Saya baca terjemahnya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Ya. Jadi faidahum mubsirun itu maknanya ini, segera bangkit, sadar saya berbuat dosa. Maka kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Yang seperti apa? Allah berikan ciri khas orang bertakwa yang bersegera ini. Pertama, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi orang yang bersegera menuju ampunan dan surga Allah itu ditandai suka menggunakan hartanya untuk ketaatan dirinya kepada Allah walaupun dalam keadaan sempit, apalagi lapang. Sempit saja dia berusaha untuk mampu menggunakan hartanya untuk pahala dia, untuk menyegerakan memperoleh ampunan dan surga dari Allah. Nah, pertama ya kata Allah, jadi ciri orang yang menyegerakan dirinya menuju ampunan Allah dan surga Allah, bukti dari ketakwaan dia menggunakan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Seperti itu ya. Kemudian orang menahan amarah dan memaafkan. Dia mampu marah,
tapi dia tahan marah. Seperti itu teman-teman. Apakah jadi penyakit? Enggak. Kalau dulu kan dalam secara psikologis katanya, secara anatomi, kalau orang marah itu menahan marah itu jadi penyakit nanti. Ternyata menurut Al-Quran belum, tidak, ya, tidak. Justru, ya, kalau kita ingat menahan marahnya karena Al-Quran nggak jadi penyakit. Justru itu menunjukkan orang yang sedang mempercepat diri dari ketakwaannya menuju ampunan dan surga Allah. Jadi tidak akan jadi penyakit insya Allah ya. Nah kemudian kata Allah mengatakan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan, muhsin, ya, muhsin. Nah kalau teman-teman melihat ayat ini, ada kata Islam di sini? Tidak ada. Ada kata iman di sini? Tidak ada. Yang ada muhsin. Maka ini harus di dalam muhsin ada muslim dan ada mukmin. Inilah kaidah dari ulama usul fikih. Idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Ketika ijtama'a, ketika dalam ayat itu ada semuanya kata ihsan, kata iman, maka kita harus tahu masing-masing definisi apa itu ihsan, apa itu. Tapi ketika di dalam ayat hanya ada muhsin saja, masukkan di dalamnya muslim dan mukmin. Begitu teman-teman. Dikit lagi biar tuntas. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Seperti tadi mubsyirun. Dia langsung bangkit, dia sadar saya telah berbuat dosa. Mubsyirun, yakin Allah Maha Pengampun, ya Allah ampuni atas kelemahan hamba jatuh kepada dosa. Nah, maka ayat 135 ini mengingatkan, dan juga orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji, hal-hal yang sifatnya duniawiyah atau menganiaya diri sendiri, ya, sama maksudnya berbuat dosa, mereka ingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni? Dia menyadari dirinya lemah dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Itu maksudnya, ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui israr. Walam yusiru ala ma fa'alu ini. Walam, tidak terus menerus. Artinya tuh tidak mesti dia sadar itu dosa, itu buruk, dia menyadari, dia menyesal. Itu walam yusiru. Walaupun nanti beberapa jam lagi jatuh lagi kepada dosa, tapi dia bangkit lagi, dia sadar lagi, dia menyesal lagi. Beberapa jam jatuh lagi, itu namanya walam yusiru. Tapi kalau sudah tahu jelek, sudah tahu buruk, tenang aja, nanti aja deh, saya insafnya besok. Itu berarti yusirun, ya, yusirun namanya. Tapi bangkit, menyesal, beribadah lagi, perbaiki lagi. Beberapa jam jatuh lagi, atau beberapa hari jatuh lagi, ingat lagi, sadar lagi, menyesal lagi, minta ampun lagi. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini teman-teman. Jadi manusia tidak akan pernah lepas. Terakhir, orang yang bertakwa dalam keistiqomahnya akan selalu diuji dengan, tadi solusinya, tadi itu ayat-ayat solusinya, ya. Nah, yang akan kita hadapi, yang solusinya tadi sudah, segera bangkit, segera sadar, segera ini yang akan dihadapi oleh kita. Satu, tidak akan lepas dari syubhat dan syahwat. Orang yang ingin komitmen takwa akan dihadapkan oleh Allah syubhat dan syahwat. Ya, syubhat, ingin dunia. Karena ingin dunia, akhirnya tinggalkan amal-amal yang benar. Itu syubhatnya. Ya, jadi karena pengaruh dunia, akhirnya jadi syubhat. Para ustadz ditawari jabatan, akhirnya ustadznya tidak menyampaikan kebenaran. Itu syubhatnya. Yang seharusnya sampaikan A jadi B, itu syubhatnya. Syahwatnya dunianya. Nah, orang yang bertakwa itu akan diuji dengan syubhat dan syahwat. Ya. Dia komitmen. Ternyata misalnya dirayu oleh seorang wanita yang kaya raya. Akhirnya dia mau. Akhirnya dia sebarkan yang seharusnya A jadi B. Ya.
Yang tadinya ini tidak boleh jadi boleh misalnya. Itu syubhatnya. Jadi syubhat itu biasanya pengaruh kuat dari syahwat, dari duniawiyah. Ya, itu orang yang bertakwa. Diolok-olok. Jadi jangan khawatir, orang yang komitmen takwa itu akan suka diolok-olok. Mungkin oleh temannya, yang temannya tidak komitmen dengan ketakwaan. Ya, diolok-olok, dibenci, dipitnah, dihina, diremehkan, dimusuhi, dijauhi. Ya, seperti itu. Yang dia tidak merasa apa salah saya, kok tiba-tiba diremehkan, tiba-tiba dijauhi. Seperti itu teman-teman. Itu yang bertakwa. Ya. Nah, yang kasihan, yang menjauhinya, yang meremehkannya, dia berarti sudah menjadi media syaitan. Ya. Kemudian kesusahan, diuji dengan kesusahan, kepakiran, sakit, baik dirinya atau saudaranya atau tetangganya atau temannya, ya, atau anaknya, atau diuji dengan kematian yang dicintainya. Ya, seperti itu. Ketika ada harta, takut habis sehingga jadi kikir, ya, seperti itu. Atau dia merasa hebat, ujub, ya, dengan ilmu yang banyak dia merasa hebat. Ujub itu bangga, sum'ah itu pengen dengar, riya itu pengen dilihat. Nah, ini juga ujian-ujian dari Allah. Ya. Kemudian doa, dia sering berdoa, tapi kok seakan tidak dikabulkan juga. Ini juga ujian dari takwa. Makanya yang sebenarnya bukan tidak dikabulkan, bisa jadi ditunda. Allah ganti dengan yang lain dan Allah tabung. Itu teman-teman ya. Jadi yang tadi solusi-solusinya, yang ini adalah ujian-ujiannya. Nah, maka waspadalah dengan ujian tersebut. Jadi inilah menjaga takwa dengan akhlak yang baik. Jadi artinya bagaimana menjaga takwa kita teman-teman? Targetkan semua yang kita lakukan di setiap detik kita pahala. Itu menjaga takwa dengan akhlak yang baik. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya Allah, bukalah selalu pintu rahmat-Mu untukku. Ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya berarti kita akan membahas hadis ke-19, yaitu wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Itu saja teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.